Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur sampai hari ini saya percaya kita semua selalu disertai dan diberkati Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita kembali belajar akan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan melihat di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul, apabila telah genap waktunya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya ayat yang kita baca pagi hari ini bukanlah ayat yang asing. Ayat-ayat yang sering kali kita dengar, yang sering kali kita bahas. Bagaimana peristiwa ini bicara tentang pembuangan bangsa Israel ke Babel, saudara. Dalam pembuangan ini bagaimana Tuhan mengirimkan surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Di ayat 10 yang kita baca bagaimana di situ Tuhan berkata dalam firman-Nya, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, maka Tuhan akan memperhatikan, maka Allah akan menepati janjinya kepada bangsa Israel. Apa yang menjadi janjinya? Adalah bagaimana Tuhan akan mengembalikan, Tuhan akan memulihkan keadaan mereka, di mana keadaan mereka yang sudah dibuang dari Yerusalem, Tuhan akan kembalikan mereka ke Yerusalem. Babel dalam bahasa Inggris menggunakan kata confusion yang artinya kekacauan, situasi yang kacau, situasi yang gelap, Bapak Ibu. Di dalam ayat yang kita baca bagaimana ketika bangsa Israel ada di Babel, Tuhan berfirman, apabila genap waktunya, apabila genap 70 tahun, Tuhan akan menggenapi janjinya, Tuhan akan mengembalikan mereka. Mari pagi hari ini lewat firman Tuhan mengajak kepada kita semua. Kalau ada di antara kita juga mungkin sepertinya ada dalam keadaan bangsa Israel seperti di Babel. Dalam confusion, dalam kekacauan, dalam situasi yang gelap, Bapak Ibu. Mari tetaplah percaya kepada firman Tuhan. Dalam kekacauan apapun, Dia tetap Allah yang mau berfirman kepada kita. Dia mau tetap Allah yang mau menepati janjinya. Di tengah keadaan yang sedang dihadapi bangsa Israel dikatakan bahwa apabila sudah genap waktunya. Nah Bapak Ibu, disinilah kita melihat bagaimana Allah bekerja menurut waktu. Dan kita bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang menepati janjinya. Dan seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, tepat pada waktunya, apabila genap menjadi waktunya Allah, maka janji Tuhan itu akan digenapi. Sebab itu, mari kita belajar kembali apa yang Tuhan inginkan kembali kepada orang-orang Israel. Di tengah kekacauan yang sedang mereka hadapi, dikatakan bahwa Tuhan, di ayat 11 di situ dikatakan bahwa apa yang dialami oleh bangsa Israel ini adalah bagaimana Tuhan tahu apa yang menjadi rancangannya bagi mereka. Dan rancangan-rancangan Tuhan, ketentuan-ketentuan Tuhan ini bukanlah ketentuan untuk mendatangkan kecelakaan. Dalam firman Allah yang hidup di sana dikatakan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Bahkan di ayat yang ke-12 dan 13 yang dikatakan, di tengah kekacauan, di tengah situasi yang gelap yang sedang mereka hadapi, itulah menjadi saat bagaimana supaya mereka datang berseru, meminta tolong kepada Tuhan. Saudara, ada kalanya Tuhan tentukan kita untuk masuk dalam pembuangan, dalam kekacauan, dalam masalah yang besar seperti dalam keadaan Babel. Supaya apa? Kita kembali berseru memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan di saat inilah Tuhan akan
menjawab, Tuhan akan mendengar, saudara. Kalau kita melihat latar belakang dari kenapa mereka dibuang, sebetulnya di ayat yang ke-19 bagaimana mereka sudah melakukan kesalahan. Di ayat 19 dikatakan, kenapa mereka dibuang? Karena mereka tidak mendengarkan lagi akan perkataan firman Tuhan. Mereka tidak lagi mau mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan, saudara, yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Saudara, kita tahu bagaimana ketika bangsa Israel juga pernah melakukan kesalahan pelanggaran. Raja Daud dikatakan, jangan sampai Allah menyembunyikan wajahnya. Kita lihat kesalahan mereka adalah pembuangan, tetapi sekalipun dalam kesalahan, tapi karena ketentuan Tuhan, ketika mereka berseru, meminta tolong kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan menjawab mereka. Mereka menerima perkenanan Tuhan, sekalipun mereka tetap ada dalam, dikatakan masih dalam hukuman, saudara. Tetapi kemudian juga dikatakan ketika mereka mau mencari Tuhan dengan segenap hati mereka, mereka akan menemukan Tuhan. Nah saudara, kita lihat lewat peristiwa yang dialami ini, membuat bangsa Israel mencari Tuhan, dan dikatakan mereka akan menemukan Tuhan. Lewat hal-hal yang buruk, hal-hal yang seringkali Tuhan mungkin tentukan, kita mungkin mengalami satu peristiwa seperti Babel. Tapi inilah menjadi cara Tuhan untuk apa? Kita kembali menemukan Tuhan dalam hidup kita. Kita kembali lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita boleh lewat masalah, kita kembali merasakan bahwa Tuhan itu ada. Ya, seringkali cara Tuhan juga untuk membuat kita menyadari bahwa Tuhan ada itu lewat peristiwa yang tidak mengenakan, lewat masalah-masalah yang seringkali kita nggak mengerti. Tapi di saat kita menerima pertolongan Tuhan di balik masalah ini, kita kembali menyadari bahwa sungguhnya Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kita kembali menemukan Tuhan, kita kembali percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Beberapa hari ini saya selalu di WA-kan dengan seorang ibu yang bergumul dengan anaknya yang sedang melamar pekerjaan. Bagaimana di tengah-tengah kondisi pandemi anak ini harus dikeluarkan dari pekerjaan. Dan beberapa waktu lalu dia harus melamar pekerjaan, tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi kemarin dia sampaikan puji Tuhan bagaimana dia sudah lolos dalam seleksi-seleksi yang dihadapi. Dan saya katakan itu hanya karena berkat Tuhan. Dan di situ dia mengatakan terpujilah Tuhan, Allah yang sudah mendengar doanya. Nah saudara, lewat masalah kita bisa menemukan Tuhan. Lewat situasi yang sedang kau hadapi, kita bisa menemukan Tuhan. Sebab itu mari pagi hari ini, apabila genap waktunya, sekali lagi, Tuhan akan menyatakan janjinya. Tuhan akan menyatakan apa yang menjadi kehendaknya. Dan apa yang Tuhan izinkan, sekali lagi, bukan untuk mencelakakan, tapi untuk mendatangkan kebaikan. Percaya, rencana Tuhan adalah rencana yang indah, rencana yang penuh dengan harapan untuk membuat kita lebih lagi mengalami Tuhan dalam hidup kita. Sebagai ayat terakhir, saya bacakan dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Puji Tuhan, apabila genap waktunya, Tuhan akan menyatakan janjinya bagi kita semua yang mau percaya, yang mau setia dan pegang janjinya. Puji Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang setia terhadap janjimu Tuhan. Dan kami boleh melihat bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kami adalah rancangan mendatangkan kebaikan. Engkau Allah yang turut bekerja dalam kehidupan kami menurut waktumu Tuhan. Dan kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang baik terbaik dalam hidup kami. Ajar kami kalau hari-hari ini kami diizinkan Tuhan masuk seperti dalam keadaan Babel Tuhan. Tapi biarlah kami mau tetap percaya akan firman Tuhan. Hati kami mau melekat kepada Tuhan. Bahkan membuat kami semakin berseru. Membuat kami semakin mencari Engkau. Dan kami mau menemukan Engkau dalam setiap masalah yang kami hadapi Tuhan. Dan kami bersyukur lewat masalah yang kami hadapi. Disitulah kami memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Engkau. Berkati umat-umat-Mu, anak-anak-Mu, Tuhan, hamba-hamba-Mu dalam keadaan apapun. Kalau ada di antara kami seperti dalam keadaan di Babel Tuhan. Tetapi kami percaya tetap Engkau Allah yang ada bagi kami Tuhan. Engkau yang mau menepati janji-Mu tepat pada waktunya. Tuhan akan memulihkan kami. Tuhan akan mengembalikan keadaan kami dan menyatakan bahwa benar-benar Engkau Allah yang hidup, yang setia terhadap janji-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati gereja lokal kami, berkati Bapak Ibu Gembala, staf Gembala, seluruh sidang jemaat GBI CTW Tuhan. Biarlah kami hari-hari semakin berseru dan menemukan Engkau dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.